Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan materi Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Bab yang kita pelajari irisan kerucut, yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Akan diampu oleh Yoyon Indra Joni. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita belajar, diharapkan kita mampu memahami persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan garis singgung lingkaran atau akan kita singkat dengan PGSL yang melalui sebuah titik di luar lingkaran. Kita misalkan kita memiliki sebuah lingkaran dengan sebuah titik pusat dan kita memiliki sebuah titik di luar lingkaran. Kita misalkan titik itu sebagai X1, Y1. Nah, jika ada garis yang kita tarik melalui titik tersebut pada lingkaran, tentu nanti akan ada sebuah titik yang dilalui oleh garis tersebut pada lingkaran. Dan ada garis lain ya, yang jika juga ditarik dari titik terhadap lingkaran, tentu juga akan ada sebuah titik. Nah, sekarang tentu ada jari-jarinya dari titik pusat ke titik yang dilalui oleh garis tersebut. Nah, itu dinamakan dengan titik singgung. Dan yang di atas juga dinamakan sebagai titik singgung. Nah, garis yang menghubungkan antara dua titik yang dilalui oleh lingkaran tersebut, titik ini dan yang di bawah, nah itu dinamakan dengan garis polar. Nah, sekarang tugas kita adalah menentukan garis singgung pertama dan nanti juga akan ditentukan garis singgung kedua. Jadi, secara umum persamaan garis singgung itu kalau ada sebuah titik di luar lingkaran yang ditarik ya melalui lingkaran, maka akan ada dua garis singgung yang akan ditemukan jawabannya. Nah, cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, persamaan garis melalui titik X1, Y1 dimisalkan gradiennya sebagai M. Dan persamaan garis singgung itu secara umum adalah Y dikurang Y1 sama dengan MX dikali dengan X dikurang X1. Atau persamaan ini bisa disederhanakan menjadi bentuk ini M dikalikan ke dalam M kali X, MX. Kemudian M dikali dengan min X1 ditulis min MX1. Sementara min Y kita pindah ruas menjadi plus Y1. Ini min Y1 pindah ruas menjadi plus Y1. Kemudian langkah kedua, substitusikan persamaan garis tadi yang sudah kita sederhanakan tadi. Kita ambil dari sini ya, Y sama dengan MX dikurang MX1 ditambah Y1 ke persamaan lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat gabungan. Nah, kemudian kita hitung diskriminan persamaan kuadrat gabungan tersebut. Selanjutnya, karena garis menyinggung lingkaran, maka nilai D sama dengan 0. Karena kalau seandainya D-nya besar 0, berarti dia memotong lingkaran pada dua titik. Dan kalau D-nya lebih kurang dari 0, maka dia tidak akan menyinggung atau tidak berpotongan sama sekali. Nah, sekarang syaratnya adalah D harus sama dengan 0 karena memang menyinggung lingkaran sehingga didapatkan nilai M ya. Setelah kita cari D-nya, nanti akan kita dapatkan nilai M atau nilai gradien. Nah, sekarang substitusikan gradien tersebut ke persamaan ya, persamaan awal kita tadi Y sama dengan MX dikurang MX1 ditambah dengan Y1. Ini persamaan ini berasal dari persamaan awal kita tadi. Rumus persamaan garis. Contoh soal, coba diperhatikan baik-baik untuk memahami konsep kita pada hari ini. Diketahui lingkaran ya, ada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Ini artinya lingkaran tersebut berpusat pada 0,0 dan berjari-jari 5. Berarti jari-jarinya R atau bernilai 5.
Dan diketahui juga sebuah titik A 7, min 1. Nah, tentukan persamaan lingkaran yang dapat ditarik dari titik A tersebut. Ya, dari titik A tersebut ke persamaan lingkaran yang dimaksud dari soal. Nah, penyelesaian pertama, garis yang melalui A 7, min 1 dapat kita misalkan gradiennya sebagai M. Ya, persamaannya adalah Y sama dengan MX dikurang MX1 ditambah Y1 sama dengan MX ya dikurang M dikali dengan 7 karena memang nilai X1-nya adalah 7, kemudian ditambah dengan min 1. Nilai min 1 itu adalah nilai dari Y1. Atau bisa juga kita sederhanakan Y sama dengan MX dikurang 7M dikurang dengan 1. Ini bentuk penyederhanaan dari min M dikali 7. Kita tulis min 7M. Ini plus dikali dengan min 1. Nah, kita tulis nanti min 1. Nah, kita substitusikan persamaan kita tadi. Y sama dengan MX dikurang 7M dikurang 1. Ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Maka kita akan memperoleh ya bentuk seperti ini. Ya, bentuknya. Nah, X kuadrat. Nah, sementara nilai Y kita ganti dengan MX dikurang 7M dikurang 1 berasal dari persamaan kita tadi dikuadratkan itu sama dengan 25. Nah, sekarang kita sederhanakan. X kuadrat tetap ini kita kalikan MX dikurang 7M dikurang 1 dikali dengan MX dikurang 7M dikurang 1. Sehingga setelah kita kalikan dan kita sederhanakan menjadi bentuk seperti ini. Muncul. Nah, nanti sama dengan 25. Nah, setelah itu, karena di sini mengandung unsur X kuadrat, ini juga ada X kuadrat kita faktorkan keluar. Jadi tinggal di dalam kurung 1 ditambah M kuadrat dikali dengan X kuadrat. Nah, nilai ini nanti kalau dikalikan ke dalam dia akan juga kembali ke bentuk yang di atasnya. Jadi X dikali 1 X kuadrat maksudnya X kuadrat dikali 1 nilainya X kuadrat. X kuadrat dikali M kuadrat nilainya M kuadrat X kuadrat. Jadi bentuknya sama. Ya, nilainya sama, bentuknya berbeda. Nah, sekarang ini mengandung unsur X. Ini ada X, ada juga X, kita keluarkan X, kita faktorkan. Ini difaktorkan, sementara di sini min. Karena kita nulis ini di dalam kurung, maka di sini harus tanda plus. Nah, kalau seandainya nilai ini kita kalikan ke dalam, ini min 14M kuadrat dikurang 2M nanti dikali dengan X, nanti juga bentuknya atau nilainya akan kembali ke bentuk yang di atas. Nah, yang ini ya 49M kuadrat tetap ditulis 14M, ini 14M tambah 1. Nah, ini karena dikurang 25 berarti nilainya adalah min 24 sehingga di sini sama dengan 0. Nah, kita hitung diskriminan. Diskriminan itu dirumuskan dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya adalah ini nilai dari B. Nah, ini kita tulis 14M kuadrat ditambah 2M dikuadratkan. Nilainya rumusannya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Itu nilai dari diskriminan, rumus diskriminan. Nah, ini 4 dikali dengan A. Ini 1 ditambah M kuadrat tambah M kuadrat kali C. C-nya ini nilainya. Sekarang ini dikuadratkan akan menjadi bentuk baru. Ya, ini bentuknya kira-kira 14M kuadrat dikuadratkan ini 196M pangkat 4. 2 dikali 14 dikali 2 jadi nilainya 56M pangkat 3. Nah, 2M dikuadratkan nilainya adalah 4M kuadrat dikurang 100M kuadrat 100M kuadrat. Ini ya, didapatkan dari nilai-nilai yang perkaliannya ini dikurang 56M ditambah 96 ya. Nah, dikurang 196M pangkat 4 dikurang 56M pangkat 3. Nah, sekarang kita sederhanakan mana yang mungkin kita sederhanakan. Kita tulis ya. Ini bisa dihilangkan dengan ini 196M pangkat 4 dikurang 196 pangkat 4
Ini 56 pangkat 3 habis dengan 56 pangkat 3. Ya. Ini min 96 tinggal di sini pangkat 2 dari 100 ya, ditambah dengan 4 atau 4 dikurang 100 muncul ini min 96 M pangkat 2 56 M ya, dari sini kurang 56 dan nilai 96 ini dari sini tadi. Nah, itu kira-kira bentuk sederhananya. Sekarang syarat garis menyinggung lingkaran adalah D harus sama dengan 0 atau nilai dari diskriminan. Nah, karena D sama dengan 0 berarti bisa kita tulis seperti itu. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini boleh sama-sama kita bagi dengan 8 atau min 8 dibagi ke semua ruas dengan min 8. Min 96 dibagi min 8 ini 12. Min 56 dibagi min 8 nilainya 7. 96 dibagi min 12 itu nilainya maksudnya 96 dibagi dengan min 8 nilainya min 12. Nah, ini bisa difaktorkan ya. Kita udah belajar memfaktorkan persamaan kuadrat yang berbentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah dengan C. Faktornya seperti ini sehingga kita bisa mendapatkan nilai M. M-nya ada 2. M yang pertama atau gradien yang pertama itu nilainya adalah min 4/3 dan nilai gradien yang kedua adalah 3/4. Min 4/3 itu dari sini 3M ditambah 4 itu sama dengan 0. Pindah ruas 4 min 4 dibagi dengan 3. Yang ini juga 4M dikurang 3 kita tulis sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas 3 plus 3 dibagi dengan 4. Nah, untuk M sama dengan min 4/3 maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah kita substitusikan nilai M yang sama dengan min 4/3 ke persamaan garis sehingga kita dapatkan seperti ini. MX 7M. Nah, M-nya diganti. Ini M min 4/3, ini juga diganti min 4/3. Atau ini dikalikan seluruh unsur dengan 3. Ya, 3 kalikan berarti 3Y. Ini per 3-nya hilang karena dibagi dengan 3. Ini juga 3-nya 7. Min 7 dikali min 4 plus 28 dikurang 3. Kita sederhanakan kira-kira seperti ini. 4X pindah ruas 3Y tetap ini 28 dikurang 3 min 25 sama dengan 0. Nah, untuk M sama dengan 3/4 maka persamaan garis singgungnya adalah ya, silakan dilihat. Ini persamaan garis singgung yang di awal tadi. Nah, kita ganti M atau gradien tadi 3/4, ini 3/4, ini juga 3/4, semua unsur mengandung. Kita kalikan dengan 4 kedua ruas berarti nanti muncul 4Y. 4 dikali Y ini dibagi dengan 4 dikali 4, 3/4 dikali 4 tinggal 3X. Ini min 7 dikali 3 min 21 dikurang dengan 1 dikali 4 min 4. Kita sederhanakan bentuknya kira-kira seperti ini. 3X pindah ruas atau 4Y pindah ruas ya. 4Y pindah, 3X tetap, 3X kurang 4Y min 21 dikurang 4 min 25 ini sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25 yang ditarik melalui titik A 7,-1 adalah 4X ditambah 3Y dikurang 25 sama dengan 0 dan 3X kurang 4Y kurang 25 sama dengan 0. Jadi memang sebagaimana yang kita sampaikan di awal tadi, persamaan garis yang berada di luar lingkaran jika ditarik melewati lingkaran akan mendapatkan dua persamaan garis singgung. Nah, inilah yang dua persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pertama, persamaan garis singgung yang kedua. Nah, sebagai soal latihan, silakan kalian kerjakan. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik 5,5 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 40. Sukses untuk kita semua. Selamat belajar, selamat mengerjakan soal yang diberikan. Tetap semangat untuk mempelajari materi yang dibebankan kepada kita. Kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.